Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, dan kepada para jamaah yang masih berada di belakang dimohon untuk maju ke depan mengisi sap-sap yang masih kosong. Juga bagi yang bawa HP mohon untuk di-silentkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أيها الحاضرون في هذا المقام الشريف، إذا صعد الخطيب على منبر ثم خطب فلا يتحدثن أحدكم، وما تحدث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون.
muqaddiril maqdur wa musarrifil ayyami wasyuhur wa ahmaduhu ala jazili ni'amihi wa huwal ghafurus syakur wa ashhadu an la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh taraka ummatahu alal mahajjatil bayda la khaira illa dallaha alaihi wala syarra illa hadzarha minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nassaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu wa sallama tasliman katsiran ila al-ba'thi wan-nusyur amma ba'd فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق الله ورسوله أعلم بمراده. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Agung Ar-Rahman rahimakumullah. Atas nama khatib saya mengajak khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada hadirin jamaah salat Jumat, mari kita bersama-sama beritikad untuk berupaya keras meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Jumat kita pada siang hari ini menjadi wasilah meningkatnya derajat keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kita pada siang hari ini, mari kita merenungkan sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama besar kebanggaan masyarakat Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut dikisahkan ada seseorang yang bermimpi berjumpa dengan seorang ulama besar Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, yang terkenal dengan mahakaryanya Ihya Ulumuddin. Dalam mimpinya itu, orang tersebut bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, bagaimanakah nasibku nanti setelah aku meninggalkan alam dunia yang fana ini?" Di luar dugaan, Al-Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan orang tersebut dengan sebuah cerita bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bekal apa yang telah ia bawa sebagai jaminan apakah Allah mengizinkannya masuk surganya Allah atau tidak. Spontan Al-Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan Allah itu dengan menyebutkan satu persatu semua amal ibadah beliau yang sangat banyak
yang pernah ia jalani, laksanakan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menolak semua amal ibadah Al-Imam Al-Ghazali kecuali satu kebaikan beliau, satu ibadah beliau ketika ia bertemu dengan seekor lalat. Dengan kebaikan itu, kebaikan ketika ia bertemu dengan seekor lalat itu, maka Allah takdirkan memperoleh kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa gerangan cerita di balik pertemuan Al-Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat itu? Al-Kisah Al-Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar yang produktif mengarang karya-karya kitab yang luar biasa. Ia sedang melaksanakan kebiasaannya menulis kitab. Di tengah-tengah kebiasaannya menulis kitab, lalu dihampirinya ia oleh seekor lalat. Seekor lalat itu terlihat dalam posisi dan kondisi sangat kehausan, sehingga ia hinggap di wadah tinta yang sedang ia pergunakan untuk menulis kitab itu. Dalam hatinya ia berpikir sangat kasihan terhadap seekor lalat yang terlihat kehausan dan meminum tinta, dan secara otomatis mengganggu ia ketika menulis kitab itu. Tetapi ia berikan kesempatan kepada seekor lalat itu untuk melanjutkan meminum tinta yang ada di hadapannya, sampai lalat itu terlihat hilang haus dahaganya. Ternyata, hadirin jamaah rahimakumullah, amal kebaikan ini yang mengantarkan Al-Imam Al-Ghazali memperoleh kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada pesan yang sangat kuat dalam hikayat Al-Imam Al-Ghazali dan lalat ini, bahwa ternyata titik tekan dalam ibadah kita bukanlah pada berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu seberapa tinggi kualitas ibadah yang kita jalankan. Agama kita, agama Islam, menitik beratkan pada kualitas, bukan kuantitas. Namun tentu saja ibadah kita yang memiliki kualitas dan kuantitas yang besar sekaligus akan menjadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita? Jawabannya, pertama, yang harus ditegakkan ketika kita melaksanakan amal ibadah kita adalah memperbaharui niat kita, tajaddudun niyah. Niat ini hadirin bukan sekedar ucapan, tetapi niat adalah kesadaran hati kita akan arah, tujuan, dan jenis perbuatan yang akan kita lakukan. Di dalam agama kita, agama Islam, niat ini menjadi unsur penentu bagi sah dan tidaknya setiap ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita ingin menjalankan ibadah puasa, maka wajib kita melaksanakan niat. Demikian pula ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, haji, umroh, wudu, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan pertama adalah sengaja dan penuh kesadaran dalam hati berniat
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah tidaknya setiap amal perbuatan kita adalah tergantung dari niat yang kita laksanakan. Karena menurut Rasulullah, setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadirin jamaah ibadah sholat Jumat rahimakumullah, banyak sekali amal perbuatan sehari-hari yang kita nilai sebagai kegiatan dan perbuatan yang remeh-temeh saja, tetapi ia akan bernilai mulia dan ibadah ketika dimulai dengan niat ibadah dan niat yang positif. Sebagai contoh saja, ketika kita mengenakan pakaian, pekerjaan yang sangat lumrah dan biasa-biasa saja dalam kehidupan kita, maka ini akan menjadi amal ibadah bagi kita ketika dalam hati kita niatkan menggunakan dan memakai pakaian ini semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat, menjalankan perintah Allah untuk menjaga kehormatan diri, menjalankan perintah Allah untuk melindungi diri kita dari penyakit yang kemungkinan menyerang kita. Tetapi sebaliknya, banyak pula amal ibadah yang rutin kita jalankan, yang secara kasat mata merupakan ibadah di sisi Allah, tetapi ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, lantaran niat dalam hati kita keliru dan salah. Sholat jamaah umpamanya, kita laksanakan ibadah sholat jamaah di masjid, di musola, ternyata sekedar untuk menghindari cemoohan orang saja, dan sekedar untuk mendapatkan derajat atau penyebutan sebagai orang yang soleh, atau sekedar untuk menghindari sebutan orang bahwa ia bukan orang yang soleh, ia lakukan sholat berjamaah di masjid, ia keluarkan zakat sedekah sekedar untuk menarik simpatik orang banyak saja. Maka dua contoh ibadah ini seperti kasat mata merupakan ibadah di sisi Allah, tetapi sebetulnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Dari dua kasus ini, hadirin jamaah sholat Jum'ah, kita melihat bagaimana hadirnya kualitas ibadah yang ruhnya seluruhnya tersimpan pada niat yang ada dalam diri kita semua. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang sangat terkenal di kalangan para santri, kita diingatkan dengan sebuah kaidah, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak perbuatan duniawi, tetapi karena baiknya niat ia berubah menjadi perbuatan ukhrawi yang bernilai ibadah. Begitu pula sebaliknya, betapa banyak perbuatan-perbuatan ukhrawi, ibadah di sisi Allah secara kasat mata bernilai pahala di sisi Allah, tetapi ia bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niatnya yang tidak baik. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pilar yang kedua untuk mengejar derajat kualitas ibadah kita adalah menjiwai semua amal ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus di sisi Allah. Hadirin, seorang ulama besar, Dhunnun al-Misri, dalam kitab Al-Adhkar yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 tanda orang yang berlaku ikhlas. Pertama, tidak ada pengaruh apapun kepada kita, kepada si pelaku, ketika perbuatan yang kita lakukan itu dipuji atau dicaci. Baik orang memuji atau mencaci, kita tetap lakukan perbuatan itu. Yang kedua, melupakan kebaikan yang kita lakukan, melupakan amal ibadah yang telah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kalaupun kita berharap imbalan, maka imbalan yang kita harapkan adalah balasan yang baik untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak, pada saat kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Hadirin jamaah salat Jum'ah, Imam Al-Ghazali dalam cerita di awal tadi adalah contoh bagi kita semua bagaimana seorang hamba berbuat tulus dengan pondasi niat dan ikhlas yang kuat. Ia sengaja dan dengan kesadaran penuh rela menghentikan aktivitas menulisnya dan membiarkan lalat usil itu meminum tintanya karena rasa belas kasihan. Suatu sifat yang Allah miliki sebagai zat yang maha rahman, yang maha rahim. Al-Imam Al-Ghazali memberi minum lalat juga tidak dibarengi dengan harapan, tanpa pamrih apapun. Kebaikan itu spontan saja beliau lakukan, tanpa motif, tanpa prediksi keuntungan yang bakal ia peroleh. Namun ternyata dengan cara seperti inilah kebaikan beliau memberi minum yang tampak hanya perbuatan sepele dan remeh-temeh saja, ternyata memiliki kualitas yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat dan sangat sederhana ini memberikan inspirasi kepada kita untuk berupaya meningkatkan kuantitas di samping kita terus-menerus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan tayyiban kathira, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa subhanahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh, ba'athahu bayna yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wat tabi'in lahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uhu yastajib lakum. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sholli kulla jum'ati raqataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.